Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwah sekalian, siswa kelas 11 MAB ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran fikih. Untuk kelas 11 MAB. Pada pertemuan lalu kita telah membahas tentang tata cara haji secara ringkas. Tata cara haji dan umrah secara ringkas. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan, yaitu akan membahas tentang tempat-tempat yang disyariatkan untuk dikunjungi di Madinah. Nah, ini silakan lihat di papan tulis ini ya. Fil amakin allati tusra ziyaratuha fi Madinah. Halaman 188. Fil amakin allati tusra ziyaratuha fil Madinah. Tempat-tempat yang disyariatkan untuk dikunjungi di Madinah. Ya. Fi masail, dalam hal ini ada beberapa masalah. Al-masalah ula, masalah pertama, ziaratul Masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berziarah ke Masjid Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Masjid Nabawi. Tusannu ziyaratu Masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syaddir rahli ilaihi fi ayyi waqtin min ayyamis sanah. Disunahkan berziarah ke Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mempersiapkan perjalanan untuk menuju Masjid Nabawi pada waktu kapan saja dalam setahun. Menyiapkan bekal pada waktu kapan saja dalam setahun. Ini bahwa hukumnya disunahkan ziarah ke Masjid Nabawi. Sawa'un kana dzalika qabla haji atau ba'da, baik itu sebelum haji atau setelah haji. Walaysa lahu waqtun khas, dan tidak ada waktu khusus. Wala ta'ala laha fil haji, tidak ada kaitan dengan haji. Walaysa bi syurutihi wala bil wajibati, tidak termasuk syarat-syarat haji dan wajib-wajib haji. Lakin tetapi yang bagi liman qadim ilal haji yazura masjidahu sallallahu alaihi wasallam qabla adai fardhu haji wa ba'da. Akan tetapi bagi yang datang untuk menunaikan haji, maka dia seyogianya berziarah ke Masjid Rasulullah SAW sebelum menunaikan haji atau setelah menunaikan haji. Jadi hukumnya disunahkan ya. Kesimpulannya hukumnya disunahkan. Nah ini ya, jadi kesimpulannya hukumnya disunahkan. Ya, kita sorot ke bawah, turun ke bawah ke dalil-dalilnya bahwasanya ziarah ke Masjid Nabawi disunahkan, disyariatkan. Dalilnya mana? Nah ini yang perlu kita ketahui. Dalil disyariatkannya ziarah ke Masjid Nabawi. Satu, sabda Rasulullah SAW halaman 188, la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid. Tidak boleh diadakan perjalanan kecuali ketiga masjid. Satu, al-Masjidil Haram, wa Masjid Rasul, Masjid Nabawi, wa Masjidil Aqsa, dan Masjid Al-Aqsa di Palestina. Nah, jadi berziarah ke masjid yang disunahkan itu tiga masjid itu, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa di Palestina. Kemudian sabda Rasulullah SAW,
salatun fi masjid hadza khairun min alfi salatin fi masjid illa al-masjidil haram. Salat di masjid ini lebih baik dari 1000 salat di selain Masjid Nabawi. Illa al-masjidil haram, kecuali Masjidil Haram. Ini menunjukkan bahwasanya ziarah Masjid Nabawi disyariatkan. Fahadhihi nusus tadullu ala masyru'iyyati ziyarati Masjid Rasul Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam lis-salati fihi bi fadliha wa mudha'afati ajriha. Jadi ziarah ke Masjid Nabawi diajukan untuk sholat karena utamanya dan karena pahala sholat di Masjid Nabawi dilipat gandakan. Itu maksudnya seperti itu penjelasannya ya. Kemudian masih di halaman 198 Waqasdul Madinah lis-salat fi Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam masyru'. Bahwasanya menuju Madinah, pergi ke Madinah ya, untuk sholat di Masjid Nabawi itu disyariatkan bagi siapa? Pihak rijal dan nisa, bagi laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan boleh pergi ke Masjid Nabawi untuk sholat di Masjid Nabawi. Itu seperti itu ya. Itu bahwa ziarah ke Masjid Nabawi disyariatkan. Kemudian bagaimana tata cara ziarah? Ini halaman 189. Amma kaifiyatu ziarah? Fa idza wasala al-musafir ila al-masjid ustuhibba lahu ay yuqaddima rijlahu al-yumna hala dukhulihi al-masjid. Apabila seorang musafir telah sampai ke masjid, disunahkan dia mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid. Jadi masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan dan membaca doa masuk masjid. Apa doanya? Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Ini doa masuk masjid. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Ini doa masuk masjid. Itu seperti itu ya. Kemudian setelah itu, setelah masuk masjid, yusalli raka'ataini, tsumma ba'da dzalika yusalli raka'ataini. Dia salat 2 rakaat. Fi ayyi makanin minal masjid, di tempat mana saja di dalam masjid Nabawi. Jadi setelah masuk masjid disunahkan salat 2 rakaat. Wa in shalla fi rawdah fa huwa afdal. Jika dia salat di rawdah, maka lebih utama. Dalilnya hadis Nabi, ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil jannah. Antara rumahku dengan mimbarku itu ada taman dari taman-taman surga. Jadi dianjurkan kalau sholat di Masjid Nabawi, masuk masjid sholat 2 rakaat. Jika sholat di rawdah lebih diutamakan. Kemudian wa man zara masjidahu sallallahu alaihi wasallam yanbaghi lahu an yuhafidha ala ada'i shalawatil khamsi fihi. Barang siapa berziarah ke Masjid Nabawi, maka dianjurkan baginya untuk menjaga sholat 5 waktu di Masjid Nabawi secara berjamaah. Sholat 5 waktu di Masjid Nabawi secara berjamaah. Wa yukthira fi dzikri wa du'a wa shalatin nafilah fi rawdah syarifah, dan memperbanyak zikir, doa dan salat sunah di rawdah. Salat sunah di rawdah. Ini seperti ini ya. Jadi sangat dianjurkan untuk ziarah ke Masjid Nabawi, menjaga sholat 5 waktu dan memperbanyak zikir dan doa dan salat sunah di rawdah. Ya, bahkan dianjurkan pula
supaya dia mendapati saf pertama. Ya, sebisa mungkin dia mendapati saf pertama. Ini yang dianjurkan. Ini masalah pertama, yaitu ziarah ke Masjid Nabawi. Ini masalah pertama. Masalah kedua, al-masalah tsaniyah ziarah kubur sallallahu alaihi wasallam. Berziarah ke makam, ke kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah kedua adalah berziarah ke kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza zara muslim al-Masjid An-Nabawiyyah istaqbala ziarah kubur sallallahu alaihi wasallam wa kubrai sahibaihi Abu Bakar wa Umar. Apabila seorang muslim dia telah berziarah ke Masjid Nabawi, maka disunahkan baginya berziarah ke kuburan Rasulullah dan dua sahabatnya itu Abu Bakar dan Umar. Itu disunahkan. Karena yang mengikuti ziarah ke Masjid Nabawi, ziarah ke kuburan Rasulullah, mengikuti ziarah ke Masjid Nabawi. Walaysa dia sunnah pasti, tapi dia bukan tujuan utama, ya. Tujuan utama adalah ziarah ke Masjid Nabawi. Wala yusra'u syatru ahlina, yang tidak dianjurkan menyiapkan bekal untuk khusus berziarah ke kuburan Nabi. Bal syatru ahli ini ziarah ke kuburan Nabi wa salihin wal amakin ukhra wa al-masjid ats-tsalasah in aqd al-ijma' wa al-tahmid. Bahkan menyiapkan bekal untuk perjalanan untuk berziarah ke kuburan para nabi dan orang-orang soleh selain dan tempat-tempat lain selain 3 masjid. Jadi menyiapkan bekal untuk bepergian, untuk berkunjung ke selain 3 masjid, ya, itu tidak boleh. Hukumnya tidak boleh. Bahkan salah ini ya, barang siapa melakukannya maka dia bermaksiat karena niatnya. Itu seperti itu, ya. Itu masalah kedua, ziarah kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana tata cara ziarah? Amma kaifiyatu ziarah? Adapun tata cara ziarah, fal zahir ayyaqifa tujaha kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam biadabin wa khafdi sautin. Orang yang berziarah itu berdiri menghadap kuburannya Rasulullah, berdiri menghadap kuburannya Rasulullah dengan penuh sopan santun, penuh adab, dan dengan merendahkan suara. Nah, dengan merendahkan suara. Tsumma yusallimu alaihi wa alihi. Kemudian dia mengucapkan salam seraya mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa radallahu alayya rubi hatta arudda alaihi salam." Tidak seorang pun dia mengucapkan salam kepadaku kecuali Allah akan mengembalikan ruhku sampai aku menjawab salamnya. Ini hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad dan seterusnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Ini tentang tata cara ziarah ke makam atau kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kemudian ada tata cara lain juga, ya, ucapan salam lain juga, tapi kita tidak akan bahas panjang lebar, dan supaya kita cukup untuk satu materi. Kemudian poin selanjutnya adalah wa yahrumu 'ala zair wa ghairuhu at-tamassul bil hujrah. Orang yang berziarah itu dilarang mengusap hujrah. Hujrah itu kamar, ya, dari kamar Rasulullah, diusap-usap. Ya. Atau menciumnya, atau mengelilinginya, dilarang. Austin bali hal atau menghadap kamar, menghadap hujrah ketika berdoa, itu dilarang. Dilarang, ya. Auswan Rasul sallallahu alaihi wasallam qadul hajat, atau meminta kepada Rasulullah agar dikabulkan hajatnya, itu dilarang.
atau meminta kepada Rasulullah agar dikabulkan hajatnya, itu juga dilarang. Dan seterusnya yang tidak layak, yang tidak boleh diminta kecuali kepada Allah SWT, seperti minta disembuhkan penyakit ya, atau ditunaikan ke hajatnya, itu tidak boleh ya. Jadi itu hal-hal yang perlu diperhatikan bagi orang yang berziarah ke Masjid Nabawi atau dan berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian masalah ketiga, jadi masalah kedua adalah berziarah ke kuburan Rasulullah SAW dan kuburan Abu Bakar dan Umar. Al-amakin al-ukhra allati tushra'u ziyaratuha fil Masjid Nabawi. Masalah ketiga, tempat-tempat lain yang disyariatkan untuk dikunjungi di Madinah. Tempat-tempat lain yang disyariatkan untuk dikunjungi di Madinah. Yustahabbu li zairil Madinah rajulan kana umratan ayakhruja mutatahhiran ila Masjid Quba wa yusalli fi. Disunahkan bagi orang yang berziarah ke Madinah, dia pergi menuju Masjid Quba dengan bersuci terlebih dahulu untuk sholat di Masjid Quba. Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali didirikan dalam Islam. Ini Masjid Quba. Ya, karena Rasulullah itu biasa mengunjungi Masjid Quba baik dengan berkendaraan atau berjalan kaki dan sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Ini dan disiarkan berziarah ke Masjid Quba. Rasulullah bersabda, "Man tatahharu fi baitihi tsumma ata Masjid Quba fa shalla fi salatan kana lahu ajrun umrah." Barang siapa bersuci di rumahnya, kemudian dia mendatangi Masjid Quba, lalu sholat di dalamnya, maka seperti pahalanya seperti pahala umrah. Pahalanya seperti pahala umrah. Kemudian tempat lainnya adalah wa yusannu lirijali faqat ziyaratu quburil baqiyah wa quburish syuhada fi Uhud ka qabri Hamzah wa ghairihi. Disunahkan bagi laki-laki saja, kaum laki, untuk berziarah ke pemakaman Baqiyah al-Baqiyah, pemakaman al-Baqiyah, dan kuburan makam-makam para syuhada Uhud, orang-orang yang gugur dalam perang Uhud, seperti kuburannya Hamzah, paman Rasulullah SAW dan lainnya. Itu juga disunahkan ke berziarah ke pemakaman al-Baqiyah, karena pemakaman al-Baqiyah ini berisi banyak para sahabat. Di dalamnya dimakamkan banyak sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dianjurkan untuk dikunjungi, diziarahi. Juga berziarah ke makam syuhada Uhud seperti makamnya Hamzah. Wa yusallimu alaihim wa yad'u lahum, mengucapkan salam dan mendoakan bagi mereka, mendoakan mereka. Ya itu karena berziarah kubur itu sifatnya umum. Ya kalau berziarah para Rasulullah, apalagi para sahabat, ya yang merupakan sesoleh-solehnya orang, sesoleh-solehnya manusia setelah Rasulullah, itu jelas itu lebih utama untuk diziarah. Adapun doa ziarah kubur sudah kita hafal semua ya, sudah kita maklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah tempat-tempat yang disyariatkan untuk dikunjungi di Madinah. Ada tempat-tempat lainnya, ya, itu tidak disyariatkan. Tempat-tempat selain yang telah disebutkan tidak disyariatkan. Itulah pembahasan pada kesempatan kali ini tentang tempat-tempat yang disyariatkan untuk dikunjungi di Madinah. 1, Masjid Nabawi. 2, ziarah ke makam Rasulullah. 3, ziarah ke Masjid Quba. Kemudian pemakaman al-Baqiyah dan makam syuhada Uhud, orang-orang yang gugur dalam perang. Inilah pembahasan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.